Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Saya berharap semua baik-baik saja, tidak ada kekurangan suatu apapun, dimudahkan dalam segala hal urusannya, dilancarkan rezekinya, rezeki yang halal dan barokah. Amin ya robbal alamin. Di video ini saya akan membuatkan suatu masakan untuk keluarga saya. Ini saya ada daging ayam yang baru saya keluarkan dari kulkas karena masih membeku, saya rendam dulu. Lalu ini juga ada mie eko 2 bungkus. Saya membelinya mie tawar, makanya di sini itu mau saya bumbui menjadi suatu masakan yang enak seperti itu. Ini saya tambahkan 2 butir telur, saya cuci dulu supaya bersih. Kemudian setelahnya saya akan menyiapkan talenan untuk memotong-motong daging ayam. Karena daging ayamnya saat membeli itu dalam keadaan bongkahan yang gede. Jadi sekarang mau saya potong-potong menjadi beberapa bagian. Hari ini tuh saya memasaknya tanpa sayur sama sekali karena tadi itu saya nggak dihampiri sama Kang Obrok ya teman-teman. Kang Obroknya itu entah disangkanya saya keluar rumah karena tadi itu pintuku nggak tak buka ya. Dan ini mie ekonya itu sudah saya beli sudah beberapa hari yang lalu dan dagingnya saya simpan di kulkas. Makanya tadi itu masih beku ya. Saya rendam dulu dengan air biasa. Lalu ini setelah tak potong-potong itu saya cuci dulu ya sebelum dimasak. Dan kemudian ini saya menyiapkan bumbu-bumbunya. Ini bumbunya pakai bawang daun dan bawang putihnya mau saya kupas dulu semuanya hingga bersih ya teman-teman. Sebenarnya memasak mie itu kalau tanpa sayur menurut saya itu kayak kurang pas, tapi mau gimana lagi, saya nggak ada sayur sama sekali. Mau pergi ke warung, di sini itu jaraknya lumayanlah untuk menempuhnya. Pergi ke warung membeli bahan-bahan secara dadakan itu menurut saya akan membuang waktu dan energi secara cuma-cuma. Mengapa? Karena sepulang dari warung setelah jalan-jalan jauh atau lari-lari jauh kita akan ngerasa capek. Belum lagi harus menyelesaikan tugas memasaknya, itu mengakibatkan semangat memasak kita berkurang. Jadi itulah sebabnya saya nggak mau kalau waktunya memasak yang harus segera ada makanan mateng, harus mendadak pergi-pergi dulu membeli bahan-bahan yang kurang. Jadi apapun itu yang ada di rumah itu saya olah, yang telah saya beli sebelumnya itu akan saya jadikan masakan yang pokoknya luar biasa lah ya. Lalu lanjut lagi memasaknya. Setelah tadi itu bawang daun dan bawang putih saya kupas-kupas lalu dicuci hingga bersih. Kemudian ini saya mempersiapkan air untuk merebus mie yang tadi. Sembari merebus air ini saya potong-potong bawang-bawangnya semuanya tipis-tipis seperti ini dan agak serong ya bun, karena saya sukanya itu yang agak serong-serong miring dikit lah ya. Kemudian khusus untuk bawang putihnya seperti biasanya sebelum dipotong-potong itu saya geprek dulu biar auto itu lembut, nggak mindon gaweni memotong-motongnya lagi. Dan ini saya tambahkan dengan cabai merah besar ya 2 biji saja. Dan di sini itu yang bikin saya lupa bijinya itu nggak saya buang. Jadi entah ini nanti anak-anak mau apa enggak. Biasanya itu mereka kalau ada sedikit pedas-pedasnya itu nggak mau. Tapi semoga saja mereka mau-mau saja ya. Terus ini ada bahan-bahan tambahannya yaitu merica bubuk dan kaldu jamur yang organik. Setelah menyiapkan semua bumbu-bumbunya, ternyata airnya sudah mendidih. Lalu saya bergegas untuk segera memasukkan mie-nya. Ini saya pakai 2 bungkus mie ekonya. Ini direbusnya itu nggak sampai matang-matang banget, jadi setengah matang saja karena nanti akan dimasak lagi ya. Dan ini mie-nya setelah saya angkat akan saya sisihkan dahulu. Kemudian saya akan menyiapkan bumbu daging ayamnya biar nanti itu sama-sama selesai. Saya pakai bawang putih, pakai 6 siung tapi yang kecil-kecil. Kemudian saya tambahkan dengan garam secukupnya dan 2 lembar daun jeruk purut. Ini saya haluskan, saya ulek-ulek, saya gerus-gerus sampai sehalus mungkin biar nanti pas dipakai itu meresap ke dagingnya. Lalu ini sekalian saya tambahkan air biar mudah memindahkan bumbunya. Kemudian saya gabungkan dengan daging ayam yang telah saya potong-potong dan dicuci bersih tadi. Kemudian ini saya juga pakai bumbu racik. Saya memakainya secukupnya juga ya, nggak semuanya, masih saya sisakan di bungkusnya tadi. Kemudian saya tambahkan garam secukupnya dan tak lupa dengan gula pasir pakai secukupnya, selera saja juga ya. Setelah semuanya sudah saya siapkan, kemudian saya panaskan wajan dan minyak untuk menumis bawang-bawangnya dahulu ya. Untuk cabai merahnya belum dulu. Ini mau saya tumis sampai aromanya keluar. Tapi ini mau saya tambahkan merica bubuk ya secukupnya, sekitar 1 sendok teh ya, nggak banyak-banyak biar enggak nonjol rasa mericanya ya. Kemudian berlanjut memasukkan cabenya. Jadi cabenya di sini itu sengaja saya masukkan belakangan biar nggak terlalu layu kalau dibarengkan dengan bawang-bawang tadi.
Dan setelah agak layu, lalu telur yang telah saya cuci tadi itu dimasukkan juga ya, satu persatu diceplok sambil diurak-arik. Entah pada saat itu saya terlintas untuk menambahkan sedikit air dengan tujuan supaya tekstur telurnya itu nggak begitu merendul-merendul. Ternyata memang benar hasilnya itu sesuai dengan pikiran saya. Masih diorak-arik hingga matang, kemudian setelah matang bumbu yang telah saya sisihkan sebelumnya saya campur lagi. Kemudian ini mau saya tambahkan kecap manis secukupnya. Oh, kayaknya masih kurang ya, saya tambahkan lagi kecapnya dan dioseng-oseng lagi, diaduk-aduk sebentar. Kemudian saya tambahkan dengan garam. Garamnya ini saya kasih agak banyakkan biar nanti itu cukup buat lauk seperti itu ya teman-teman. Lalu saya tambahkan gula secukupnya dan ini saya tambahkan kaldu jamur organik. Ini ternyata waktu menuangkan itu kebabasan, jadi saya ambil lagi biar nggak kebanyakan. Kemudian minyak bisa dimasukkan semuanya sambil saya awur-awur, saya tarik-tarik supaya bumbunya itu mudah mencampur ke permukaan mie ya teman-teman, sambil dioseng-oseng pakai sutil dan diawur-awur pokoknya sebisa mungkin untuk mengaduk supaya bumbunya itu cepat merata ke permukaan mie ya teman-teman. Setelah minyak matang kemudian saya wadahkan ke piring untuk disajikan buat anak-anak nanti supaya mudah memakannya. Jadi seperti ini tuh penampilan mie-nya ya teman-teman, rasanya enak banget ya. Dan mie-nya tadi itu saya sisihkan dahulu, kemudian saya ganti dengan wajan yang akan dibuat untuk menggoreng daging ayam yang telah saya rebus. Ditunggu sebelahnya dengan bumbu ungkep tadi ya teman-teman. Ini saya panaskan minyak dahulu. Kemudian setelah panas ini bisa dimasukkan daging ayamnya satu persatu untuk digoreng seperti ini. Dan ini pun saya harus hati-hati karena daging ayam yang baru direbus itu akan banyak cipratan-cipratan yang telah dikeluarkan seperti itu ya teman-teman. Dan ini sambil saya bolak-balik, jikalau sudah matang kemudian saya angkat. Menggorengnya nggak saya biarkan sampai kecoklatan supaya nanti setelah dingin itu nggak keras dagingnya. Khususnya buat De Adelan itu giginya sudah banyak yang apa ya namanya goang seperti itu ya, rompang, gigi seperti itu. Jadi dia itu nggak bisa memakan daging yang keras-keras seperti itu ya teman-teman. Lalu saya berlanjut menggoreng sisa dagingnya. Kemudian sambil menggoreng saya sambil dengan beres-beres membersihkan peralatan-peralatan yang telah saya pakai tadi. Jadi nanti itu selesai memasak dan juga selesai beres-beres akan bersamaan. Jadi ini kita mau segera sarapan. Setelah sarapan kita bisa leha-leha karena urusan dapur selesai. Terima kasih banyak untuk semuanya teman-temanku atau bunda-bunda yang telah menonton video ini. Apabila ada salah kata atau pengucapannya tidak berkenan atau kurang tepat di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.